Shalom teman-teman dan selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Berkah dalam. Iya, jadi kita bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti PD online kepemudaan dari Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman yang terinspirasikan dari film Squid Game. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah nonton Squid Game, boleh kasih jempolnya yang sudah nonton Squid Game, boleh kasih jempolnya yang sudah pernah nonton Squid Game, boleh kasih jempolnya teman-teman. Oke, iya, oke, ternyata sudah cukup banyak ya. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Iya, oke. Sudah terlihat ya share screen saya ya. Iya, oke. Oke, teman-teman, jadi tema pada malam hari ini yaitu adalah Squid for God. Dan secara khusus kita akan membahasnya dengan karakter Yosua. Dan tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Ignatius Michael Aldrich dan sekarang saya bersekolah di SMP Negeri 1 Kudus dan saya kelas 9 dan umur 14 tahun. Dan saya bersyukur karena saya boleh diberi kesempatan dan dipercayai oleh Tuhan untuk melayani sebagai wakil koordinator subseksi Teens BPN PKK Indonesia yang akan dilantik minggu depan. Dan saya juga bersyukur karena saya boleh menjadi pewarta remaja di BPK PKKKS. Kemudian saya juga tim pujian dan penyembahan komunitas Gracia Dei Kudus. Serta saya juga menulis sebuah buku yang judul buku perdana saya adalah Asiknya Berpetualang di Holy Land. Dan saya juga belajar untuk membuat konten-konten di YouTube channel saya yang cukup kreatif yang bernama Michael Aldrich. Nanti teman-teman bisa cek ya dan nanti bisa subscribe, like, and share. Oke, ya langsung aja kita bahas. Jadi pertama kita akan membahas dulu tentang film Squid Game. Karena mungkin sudah ada yang beberapa sudah nonton, tapi mungkin beberapa ada yang belum nonton. Jadi saya akan coba bahas sekilas tentang film Squid Game. Oke, jadi film Squid Game ini terdapat beberapa tokoh ya, yang itu bernama ada Gi-hun dan beberapa orang dalam film tersebut itu mengalami pergumulan berat dan kondisi kegagalan dalam hidup mereka dan keluarganya. Dan itu mereka juga akhirnya pun memutuskan untuk mengikuti sebuah permainan yang bernama Squid Game dengan harapan mereka bisa mengatasi kondisi pergumulan dan juga kegagalan yang mereka alami, sehingga mereka pun akan mendapatkan hadiahnya yaitu inceran mereka yaitu adalah sebuah uang. Nah, namun sayangnya konsekuensinya adalah nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan dalam permainan tersebut banyak sekali terjadi hal-hal yang negatif seperti kecurangan, pengkhianatan, pembunuhan, serta tindakan egoisme dan jahat yang lainnya. Jadi itu tadi sekilas tentang rangkuman dari film Squid Game ini. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk merefleksikan dan merenungkan kira-kira apa inti dari film Squid Game ini. Dan saya pun mendapatkan salah satu intinya adalah pilihan dan keputusan para tokoh-tokoh yang bermain di Squid Game itu, mereka membuatnya tidak bersama Tuhan. Sehingga mereka mengalami kehancuran, mereka mengalami kematian, mereka mengalami kehilangan, penyesalan, takut, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu kira-kira apa yang membedakan dengan Yosua? Nah, kalau Yosua ini menunjukkan karakter seorang anak Tuhan yang membuat setiap pilihan dan keputusan itu bersama dengan Allah. Nah, beda dari dengan orang-orang di Squid Game yang mengikuti game tersebut, mereka buat keputusannya dengan diri sendiri, tidak bersama Tuhan, sehingga mereka mengalami kehancuran, kematian, kehilangan, penyesalan, ketakutan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita akan coba mencari tahu bagaimana Yosua itu bisa menggambarkan karakter Allah dalam memilih dan juga membuat keputusan. Mari kita lihat. Jadi Yosua ini adalah anak Nun, seorang keturunan suku Efraim, anak Yusuf. Ia lahir di Mesir ketika bangsanya sedang menjadi perbudakan di sana. Dan Yosua hidup sekitar abad ke-13 sampai dengan 12 sebelum Masehi. Dan setelah dewasa, Yosua menjadi asisten Musa dalam memimpin umat Israel dari negara Mesir dan tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Dan itu bisa kita baca di Keluaran 24. Dan setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan perannya, yaitu memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan Allah akan menjadi milik mereka.
Dan Allah berjanji akan mendampingi Yosua dan tidak akan meninggalkannya. Dan itu tertulis dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 7. Di situ Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi di sini Allah itu berfirman kepada Yosua untuk tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan untuk memimpin bangsa Israel dan melanjutkan tugas Musa. Nah, dari kisah ini menunjukkan bahwa Yosua membuat keputusan bersama Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan inilah yang membedakan dengan Squid Game. Jadi begitu ya. Jadi sudah jelas ya, ini yang membedakan antara tokoh-tokoh yang bermain di Squid Game dengan tokoh Yosua. Dan ini bisa kita lihat tokoh-tokohnya yang pakai baju warna hijau ini ya, yang nomor 001. Wah, luar biasa, ganteng sekali ya. Oke, baik. Next. Nah, jadi dan setelah itu Yosua pun akhirnya menyeberangi Sungai Yordan, dan ini Yosua pun membuat keputusan dan pilihan bersama dengan Tuhan lagi-lagi untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan tabut perjanjian pun diangkat dengan diiringi pujian dan juga penyembahan. Sehingga terjadilah mujizat di mana Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua dan membentuk sebuah jalan yang bisa dilalui oleh Yosua, prajurit, imam, dan juga umat Israel. Nah, kemudian Yosua bersama umat Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Dan selanjutnya, dengan bantuan Allah, Yosua dan umat Israel berhasil merebut kota Yeriko dengan cara meruntuhkan tembok Yeriko. Dan itu tertulis di Yosua bab 6. Nah, mari sekarang kita coba lihat filmnya dulu ya. Oke, ya, mari kita lihat filmnya. Lord, I was with Moses when he handed down these commandments. I was witness to the covenant, the promise of a holy nation. Help me to forge that nation, to lead your people, to inherit their land. Joshua! The Lord brought us out from Egypt. He promised us this land. Soon, it will be ours. Come. Are you ready? We'll search the whole city. Just find me a way in. We must take Jericho. It's all that stands between us and the Promised Land. Rahab, my little whore. What are you doing out? You know it's not safe. Safe enough. No one is safe. I can look after myself. Everyone, return to your homes! You're Israelites. You've heard about us? You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? Open up! Back inside. Open the door! Can we get out that way? Help us, and we will help you. Go. I'll store them if I can. Open the door!
Come with us. I can't. My family. When our army comes, hang this on your door, so they will know not to harm you. You'll be passed over. Joshua! Tell me, did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, but in their hearts. Joshua, we met a woman. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know he is with us. God is with us. But we've still to find a way in. Moses. My old friend. What would you do? Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life. Would you have us turn back? Who? Who are you? I pray you are with us, and not with our enemies. I am with God, commander of the Lord's army. What does he ask of us? The Lord parted the waters for Moses. For you. He will split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the Ark with you. It contains God's commandments, and He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. Can we get out that way? Help us, and we will help you. Go. I'll store them if I can. Open the door! Come with us. I can't. My family. When our army comes, hang this on your door, so they will know not to harm you. You'll be passed over. Joshua! Tell me, did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, but in their hearts. Joshua, we met a woman. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know he is with us. God is with us. But we've still to find a way in. Moses. My old friend. What would you do? Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life. Would you have us turn back? Who? Who are you? I pray you are with us, and not with our enemies. I am with
God, commander of the Lord's army. What does he ask of us? The Lord parted the waters for Moses. For you. He will split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments, and He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. Then the priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, only Rahab the prostitute and her family may be spared. For God said she must be spared for the help she gave us. God has kept his promise. If we obey the Lord, anything is possible! Israel. Iya, teman-teman, itu tadi adalah sebuah film dari kisah Yosua ini, dan kemudian kita akan coba untuk lanjut ya, sebentar. Iya, oke. Iya, jadi tadi setelah dalam filmnya itu kan terlihat ya bahwa Yosua bersama dengan umat Israel dan para imam serta prajurit itu mengelilingi kota Yeriko, dan lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Dan itu tertulis di Yosua bab 6 ayat 20. Nah, kemudian ada beberapa poin penting yang dapat kita teladani dari kisah Yosua tadi. Jadi yang pertama, ini adalah Yosua sebagai pemimpin yang memiliki visi dan juga urapan roh Allah sebagaimana tertulis di Yosua 1 ayat 2 sampai dengan 5. Dan ini sama, ketika kita ingin membuat suatu keputusan, maka kita perlu untuk memiliki sebuah visi dan juga urapan roh Allah. Dan kita pun perlu untuk punya visi sehingga kita tahu apa tujuan kita. Dan kemudian tokoh yang kedua adalah pengintai. Ini adalah pribadi yang dapat mengamati situasi dan kondisi dalam perang iman dan juga firman.
Jadi ketika kita membuat keputusan, kita juga harus dapat mengamati situasi dan kondisi hidup kita pada saat itu dalam terang iman dan juga firman-Nya. Sehingga kita bisa mendapatkan firman dan kita pun bisa membuat keputusan itu dalam iman. Dan kemudian tokoh yang ketiga adalah imam. Jadi imam itu memiliki dua tugas. Dan tugas yang pertama adalah pengangkat tabut perjanjian. Dan ini adalah pribadi yang menyerahkan dirinya untuk selalu dekat dengan tabut perjanjian atau menyembah dalam hadirat Allah. Jika kita ingin membuat keputusan, maka kita harus selalu hidup di dalam hadirat Allah dan kita harus membuka diri agar hadirat Allah itu bisa masuk dan hadir dalam hidup kita. Sehingga kita pun nanti bisa mendapatkan urapan Roh Allah dan nanti bisa mendapatkan hikmat dari Allah sehingga bisa membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian tugas imam yang kedua adalah peniup sangkakala. Ini adalah pribadi yang menyerahkan dirinya untuk menyatakan waktu mulai bekerjanya kuasa Allah atau memuji dalam hadirat Allah. Karena itu penting sekali pujian penyembahan dan juga berdoa agar kita bisa selalu hidup di dalam hadirat Allah, menerima urapan Roh Allah dan hikmat dari Allah. Kemudian ada tokoh yang bernama prajurit. Dan pribadi ini yang selalu taat dan siap untuk menghadapi segala sesuatu dalam berbagai kondisi dalam hidupnya. Maksudnya adalah ketika kita membuat keputusan, itu kan pasti ada konsekuensinya. Nah, kita harus selalu taat dan siap untuk menghadapinya. Nah, namun tenang saja, kita tidak perlu takut. Karena ketika kita sudah membuat keputusan itu bersama dengan Tuhan, dan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membimbing dan menemani serta menyertai kita. Sama ketika Tuhan menyertai Yosua. Dan kemudian ada umat Israel. Dan adalah pribadi yang belajar, satu, selalu bersorak-sorai dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita ingin membuat pilihan dan keputusan, maka kita harus selalu semangat dan antusias. Kemudian hidup penuh iman dan sukacita. Lalu yang ketiga, tetap bersatu dalam visi, ketaatan, kesetiaan, dan kasih karunia Tuhan. Dan tadi Yosua kan sudah mengelilingi tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko itu bisa runtuh karena ada pertama, kasih karunia. Kemudian karakter, kemudian ketaatan, lalu kesetiaan, lalu kebenaran, iman, kesatuan hati, pujian, dan penyembahan. Nah, lalu bagaimana membuat keputusan dan pilihan yang tepat? Jawabannya adalah 4P. Dan P yang pertama itu adalah memiliki visi atau pandangan atau arah yang menuntun hidup kita. Sebagaimana dikisahkan dalam Yosua 1 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, jadi di sini saya juga punya kesaksian tentang 4P ini. Nah, jadi P yang pertama tadi adalah pandangan. Nah, kebetulan sekarang ini kan saya sudah kelas 9. Sehingga saya pun harus memikirkan dan nanti harus memilih dan memutuskan untuk melanjutkan di SMA yang mana. Nah, sehingga saya pun awalnya punya 3 opsi SMA. Yang pertama adalah SMA Negeri 1 Kudus, atau yang kedua yaitu SMA Loyola Semarang, dan kemudian yang ketiga adalah SMA Karangturi Semarang. Nah, awalnya ini saya sempat bingung, dari ketiga ini mana yang mau saya pilih. Sehingga pertama-tama akhirnya saya pun membuat visi dulu. Dan visi saya adalah, ya selain saya ingin belajar akademis, saya juga ingin untuk belajar tentang mengembangkan talenta saya. Sehingga itu pun menjadi pertimbangan dasar saya nanti ketika ingin memutuskan dan memilih dari ketiga SMA itu. Dan kemudian P yang kedua adalah prioritas. Jadi ikutilah kehendak Tuhan sebagai standar dalam hidup kita. Sebagaimana dikisahkan dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 9. Nah, tadi balik lagi ke cerita saya, ketika saya memiliki 3 pilihan SMA, dan setelah saya memiliki visi, dan saya pun awalnya berpikir ya, karena beberapa waktu sebelumnya itu kan masih sekolah itu masih online, belum ada yang namanya PTM atau pembelajaran tatap muka. Sehingga ya awalnya saya berpikir, apa lebih baik saya masuk saja di SMA Negeri 1 Kudus, karena memang selain lebih dekat dengan rumah, biayanya pun juga cukup murah gitu ya, daripada SMA yang 2 itu. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu,
itu tiba-tiba corona puji Tuhan mulai menurun dan ada PTM atau pembelajaran tatap muka, dan sekolah saya pun juga sudah menjalankan PTM. Sehingga saya mulai berpikir dan saya optimis, wah kalau seperti ini caranya bisa saja nanti saat SMA saya pun bisa pembelajaran tatap muka. Sehingga akhirnya saya pun mengkerucutkan pilihan saya menjadi dua. Yang pertama adalah SMA Loyola Semarang atau SMA Karangturi Semarang. Nah, di sini saya bingung lagi. Saya mau memilih yang mana dari kedua yang baik ini. Dari kedua yang baik, karena semua SMA yang 3 pilihan tadi pun itu sama-sama baik dan juga sama-sama bagusnya. Dan ini kembali mengerucut ke 2 SMA, sehingga saya menjadi semakin bingung. Dan akhirnya saya pun membawanya dalam doa, saya pun berkonsultasi dan ngobrol-ngobrol bersama dengan papa dan juga mama, serta saya ngobrol dan tanya-tanya sama teman-teman saya. Sehingga saya pun melakukan sebuah discernment sederhana. Dan kemudian P yang ketiga adalah pantas, yaitu memahami karakter dan talenta. The right man on the right place. Sebagaimana dikisahkan di dalam Yosua 1 ayat 10 sampai dengan 18. Nah, jadi ketika saya sudah melakukan sebuah discernment sederhana itu, ketika saya sedang scroll Instagram itu tiba-tiba saya menemukan sebuah postingan yang berisikan flyer bahwa SMA Karangturi akan mengadakan presentasi secara offline ke Kota Kudus. Nah, ini saya berpikir, apa jangan-jangan ini adalah tuntunan dan juga jalan Tuhan. Sehingga akhirnya saya bersama dengan kedua orang tua pun mengikuti presentasi tersebut. Dan setelah mengikuti presentasi tersebut, saya mulai menyadari bahwa ternyata SMA Karangturi ini juga menekankan pada pendidikan karakter building dan juga pengembangan talenta-talenta dari peserta didik yang unik-unik. Dan sejujurnya saya juga rindu untuk belajar tentang ekonomi kreatif, kemudian kewirausahaan, dan teknologi multimedia. Sehingga saya pun merasa saya bisa mendapatkan hal-hal itu secara optimal di SMA Karangturi Semarang. Sehingga saya pun akhirnya memilih dan memutuskan untuk masuk di SMA Karangturi dan mencoba untuk mendaftar di sana. Dan tanpa saya sangka-sangka dan tanpa saya duga-duga sebelumnya, puji Tuhan saya bisa keterima melalui jalur prestasi. Dan saya awalnya sangat kaget, karena saya ini bukan orang yang sangat-sangat pintar, yang nilainya semuanya 90 semua, tidak, teman-teman. Dan juga sejujurnya nilai-nilai rapot saya itu sebenarnya tidak terlalu memenuhi standar jalur prestasi. Nah, namun ajaibnya Tuhan itu bisa membuat saya menjadi keterima di SMA Karangturi Semarang. Sehingga saya merasa sangat bersyukur, dan ini semua berkat karena rahmat serta karunia yang diberikan kepada Tuhan kepada saya. Dan tadi juga seperti yang Yosua katakan di akhir film, ketika kita menaati Allah, maka semuanya menjadi mungkin. Dan Allah pun akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan saya sangat mensyukuri akan hal itu. Kemudian P yang keempat adalah pelayanan, yaitu memiliki motivasi hidup yang sejati dan juga tulus, sebagaimana dikisahkan dalam Yosua 2 ayat 12 sampai dengan 15. Dan saya juga bersyukur karena di masa pandemi ini saya mulai terdorong untuk berdoa dan pelayanan lebih lagi untuk Tuhan, sehingga ketika saya membuat keputusan itu saya berpikirnya adalah, apakah kalau saya membuat keputusan ini akan bisa lebih memuliakan nama Tuhan atau bisa lebih melayani Tuhan lebih lagi. Dan itu yang akhirnya mulai saya terpikirkan. Jadi itu adalah 4P. Nah, jadi 4P key factor yang pertama tadi adalah pandangan, kemudian prioritas, dan kemudian pantas serta pelayanan. Nah, namun sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memulainya? Nah, jawabannya yaitu adalah tinggal dalam Yesus dan minta Roh Kudus. Nah, jadi yang pertama itu adalah menjalin relasi dan persatuan dengan Allah secara terus-menerus. Jadi tidak pernah berhenti untuk menjalin relasi dengan cara berdoa, pujian, penyembahan, rajin mengikuti ekaristi, dan lain-lainnya. Kemudian kita berdoa itu karena kebutuhan dan kasih kepada Allah. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi karena kebutuhan. Dan saya juga bersyukur karena di masa pandemi ini saya boleh semakin didorong oleh Tuhan untuk berdoa koronka atau kerahiman ilahi setiap jam 3 sore.
Dan itu benar-benar karena kebutuhan dan kasih saya kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban atau formalitas belaka dan seperti itu. Nah, kemudian tinggal pada pokok anggur yang benar sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, lalu teruslah bertumbuh dan berbuah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 yang tentang buah-buah roh. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, maka mari teman-teman saat ini kita berdoa dan kita mengucapkan ini dengan penuh iman dan yakin kepada Tuhan kita. Ya, mari teman-teman. 1, 2, 3. Yesus, aku mau selalu hidup di dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, dalam cinta-Mu, dan belajar dari-Mu. Aku mau mengerti kehendak-Mu dan menjadi seorang pribadi yang selalu berkenan kepadamu. Bentuklah aku ya Tuhan, aku mau mengikuti roh-Mu. Amin. Jesus love you, terima kasih dan Tuhan memberkati.